Assalamualaikum, kembali lagi di Dialog Infra 2 Diskusi asik dan logis. Episode 2 Season 2 Belum. Episode 2 Season 2 Yeay. Oke, kembali lagi setelah udah 8 bulan ya kali nggak nge-tag video. Akhirnya diminta Mas Niko nge-tag lagi karena memang perintah dari atasan. Kita mau membahas sesuatu yang inspiratif, tentunya yang sesuatu yang sangat ingin diketahui teman-teman bersama Besti Julid saya Sela. dan saya Lama. Kita mau bahas apa nih Mbak Sela nih? Hari ini Episode 2 ini nih. kita udah kedatangan Bu Hedi Duma. Setelah sekian lama, sekian purnama dari zamannya Presiden Jokowi sampai Iya. Presiden Prabowo, akhirnya kita kedatangan Ibu Duma juga. Akhirnya hari ini jadwalnya pas ya, Mas. Pas banget meskipun Ini aku korban ya. bisa dibilang begitu. Korban dari ngetek lama udah 8 bulan. Terus akhirnya aku jadi korban disuruh ngisi selanjutnya gitu. Tapi Ini tadi kita, kali jujurnya ya pemirsa ya. tapi tadi kita tunggu 8 bulan loh, Bu. Kita artinya kita setia. Ya, kesetiaan kita benar-benar bisa diperjuangkan selama 8 bulan. Siap. Oke, masalah kita mau apa nih? Kita yang mau kita bahas hari ini nih. Kita hari ini Jangan terlalu dalam ya bahasnya. Oke, pesan Bu Duma kita tidak boleh terlalu dalam. Kita akan membahas bagaimana perekonomian Asia Pasifik, Bu. Oh gitu ya. Saya kan juga presiden yang baru bicara. Saya semakin berkilau Indonesia di perekonomian Asia Pasifik. Kemarin kalau ini kebetulan Mbak Sela ini merupakan anggotanya Bu Duma ya. Kalau menurut Mbak Sela Bu Duma tuh gimana sih namanya? Bu Duma menurut aku Jujur apa ini nih? Soalnya saya masih di dalam penilaian. Agak lip service sedikit. Oh, ya, Bu. Jujur aku belum ada setahun bareng Bu Duma. Jadi aku punya kesan pertama yang aneh terkait Bu Duma. Cerewet ya, Bapak? Awalnya tuh aku bukan di lantai ini ya, teman-teman. Awalnya aku ada di satu lantai di atas ini, di lantai 11. Aku lagi ngerjain tugas, tiba-tiba dari belakang ada yang ngejambak rambut aku. Aduh udah jadi BRWP. First impression-nya tuh First ngejambak ya. impression langsung, waduh nih orang KDRT guys. Tapi itu diajak makan siang. Jadi diajak makan siangnya kok dijambak gitu. Jadi itu kayak, oke, ini adalah Bu Duma yang selama ini selalu aku dengar. Ternyata seperti ini ibunya. Tapi Bu Duma ini kayak teman banget sih, Mas. Bener-bener kayak teman. Jadi mau cerita apa aja bisa, mau ngejulitin orang juga bisa yang Bu. Kalau saya lihat pun juga gitu. Kalau memperhatikan tuh bahkan manggilnya pun juga lo gue kadang sama Bu Duma. Iya. Bu Dumanya maksudnya. Iya, Bu Kalau Dumanya, kalau ya. anggotanya nggak mungkin berani kan. Iya, takut. Tapi kayaknya ada deh. Ada satu itu di belakang layar. Oke, Bu Duma, kita mau bahas terkait ini nih. Yang menarik dari Bu Duma ini kan satu-satunya perempuan manajer subtif di Infra 2 nih. Tepuk tangan dulu. Perasaannya gimana sih, Bu? Perasaannya, aku kan masuk subdiv Infra 2 itu di bulan November tahun lalu ya. Aku juga gak tahu, ternyata aku satu-satunya wanita di dalam manajemen. Nah, Infra 2. Nah, sebelumnya aku kan di divisi bangunan gedung. Kalau di divisi bangunan gedung itu ada 3 wanita yang berada di posisi manajemen. Nah, aku dipindahin ke Infra 2. Awalnya tuh aku tuh malah bukan aku wanita satu-satunya jadi deg-degan, malah tuh aku berpikirnya, aduh kayaknya kalau di Infra 2 itu manajemennya senior gitu kan. Serem-serem gitu. senior gitu loh, senior. Terus gimana ya gitu kan. Nah, aku kan berasa tuh kayak kira-kira aku bisa nggak ya dalam suatu rapat diskusi manajemen bersama senior-senior itu bisa menempatkan diri dengan baik. Takutnya tuh aku keceplosan segala macam, malah dianggapnya ini anak kecil gitu. Anak kecil kok begini gitu kan. Tapi ternyata pada saat pertama kali aku masuk Infra 2, terus aku diajak rapat manajemen divisi bersama bapak-bapaknya, ternyata aku berasa warming banget gitu loh. Ternyata bapak-bapak yang senior-senior ini
Ini malah merangkul. Oke. Malah merangkul dan malah memberikan aku insight, cara pandang, cara berpikir, cara memanajemen. Nah, itu malah aku bersyukur banget di Infra 2 ini mendapatkan hal yang baru dari bapak-bapaknya dalam melakukan manajemen. Iya. Lebih dewasa lah, Iya. lebih mature dalam melakukan manajemen. Nah, kalau misalnya perempuan satu-satunya di Infra 2, ini sebuah tantangan juga ya buat aku sendiri, bagaimana menunjukkan bahwa seorang wanita itu juga bisa menempati posisi manajemen. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, kita harus bisa menempatkan diri kita dengan baik. Jangan sampai kita mewakilkan wanita dalam manajemen tersebut, malah kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajemen yang baik. Dan memang tantangan juga saya di dalam manajemen ini, karena kan saya ini juga seorang ibu, saya punya 3 orang anak, juga punya keluarga di rumah. Nah, ini tantangan saya juga mengatur waktu supaya juga balance, tanpa meninggalkan keluarga dan juga tanpa meninggalkan pekerjaan saya, tugas-tugas saya yang diembankan di perusahaan. Seperti itu. Mas lengkap. Nah, tapi kita perkenalin dulu sebelumnya, Bu Duma ini merupakan manajer kontrak manajemen ya? Iya. Dari divisi infrastruktur 2. Betul. Nah, tadi saya menarik terkait bagaimana Bu Duma membalance antara pekerjaan sama pekerjaan di rumah nih, Bu. Iya. Ada nggak sih tips buat mbak-mbak, ibu-ibu di sana gitu? Gimana sih? Karena kita lihat ya, Mbak Sela ya, Ibu Duma tuh kan kesana kemari. Iya, benar. Entah pulangnya kapan, entah datangnya kapan gitu kan. Oke. Nah, pertama-tama kan kita kan sebagai makhluk di muka bumi ini kan kita adalah makhluk sosial ya, bukan makhluk individu. Otomatis kita juga bekerja sama dengan sekitar. Contohnya misalnya di rumah, kita harus memberikan kepercayaan kepada orang di rumah untuk menggantikan sementara posisi pada saat saya bekerja di rumah, yaitu menjaga anak-anak. Saya harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang bantu saya untuk menjaga anak-anak, tanpa lupa saya memonitor mereka berkala, baik itu melalui WhatsApp atau melalui telepon untuk menanyakan keadaan anak-anak di rumah, dan juga menyiapkan segala keperluan yang ada di rumah dengan baik. Itu Senin sampai Jumat. Dan kalau untuk Sabtu Minggu, saya khususkan waktu untuk di rumah, keluarga di rumah. Seperti itu untuk anak, untuk suami, untuk orang tua, dan juga untuk mungkin ada sebagian untuk teman-teman, untuk bergaul, supaya kita tidak kehilangan lingkungan di luar dari pekerjaan. Nah, kalau di pekerjaan sendiri, ini untuk mengatur waktunya, pastikan kalau jam kerja itu sudah ada waktunya ya. Kita Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Itu kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jika memang ada pekerjaan, itu segera kita selesaikan. Supaya kita tidak membawa pekerjaan itu ke rumah, ataupun kita lanjutkan ke besok-besoknya lagi. Karena pekerjaan itu pasti akan terus datang. Kalau misalnya pekerjaan itu tidak selesai-selesaikan, maka itu akan numpuk, malah nanti akan jadi stres sendiri. Dan juga alhamdulillah saya kan di Infra 2 ini punya tim. Kita tim Mancon itu kan kita totalnya sama saya sendiri ber-9. Di sini sama tim juga kita harus saling percaya. Saling percaya untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, dengan kepercayaan itu alhamdulillah bebannya itu akan terbagi-bagi dan selesai sesuai dengan waktunya. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada tim untuk mereka mengeksplor diri mereka sendiri dan untuk meningkatkan diri mereka, gitu. Jadi yang paling utama sih kalau untuk balance itu saling percaya. Kita percaya kepada keluarga kita, kita ditinggalkan dan kita minta tolong untuk bantu. Dan kita juga harus percaya kepada tim kita untuk dapat membantu kita melesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di divisi Mancon. Keren sih, keren. Tuh, Mbak Sela, tips yang bagus nih ketika nanti. Iya, ini tips yang paling bagus buat aku yang masih single, apalagi nanti juga pengen kalau nanti udah dapet jodohnya, punya anak, masih pengen gitu berkarir juga di kantor atau nanti di mana gitu. Dan tip banget juga buat aku yang nggak bisa multitasking. Aku pasti jangan mindset itu jangan bilang nggak bisa. Kita mungkin jangan bilang saya nggak bisa multitasking. Jangan, aku mau belajar multitasking.
Aku Siap. mau belajar ini. Karena kalau Siap. misalnya kita udah bilang kita nggak bisa, itu udah jadi barrier dalam otak kita, sehingga tuh kayak energi alam itu juga bilang, oh aku nggak bisa, akhirnya nggak bakal bisa. Iya. Jangan bilang nggak Benar, bisa. benar. Siap, Bu. Saya akan terus belajar. Dan ini relate nih Bu Duma, satu-satunya perempuan di M-Subdiv di pekerjaan gitu ya. Tadi berkaitan sama Mbak Sheila juga terkait apa namanya mindset nggak bisa. Gimana Bu melawan minder? Minder nggak sih? Kalau aku lihat sih, Mbak Duma sungguh percaya dirinya sangat Nah, tinggi. Ya. Nah, itu. bagaimana memupuk percaya diri yang sangat tinggi itu. Benar. Oh, jadi memupuk kepercayaan diri itu, terutama kita harus mengisi. Kita mengisi diri kita sendiri dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan, yang kita harapkan maupun yang ekspektasi dari perusahaan yang harapkan. Dengan kita memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, otomatis kan kita bakal menimbulkan percaya diri. Berbeda dengan apabila kamu itu datang dalam keadaan kosong. Tidak ada. Kamu tidak memupuk diri kamu sendiri. Akhirnya kamu kan jadi bingung kan. Tapi ketika kamu sudah memupuk diri kamu dengan kompetensi yang kamu harapkan dan perusahaan harapkan, itu pasti akan membush kepercayaan diri kamu. Gitu. Dan jadikanlah diri kamu itu bahwa kamu tuh mampu. Mampu untuk menjalaninya, menyelesaikannya. Jadi kamu harus bermindset dalam di pikiran kamu tuh aku mampu menyelesaikannya. Iya. Ketika kamu ada mindset itu, otomatis itu energi positif segala macam tuh bakal mendukung kamu, semesta juga mendukung kamu. Dan juga jangan lupa berdoa. Iya. Berdoa. Benar. Iya. Benar. Aku kadang-kadang kalau misalnya menghadapi suatu, misalnya aku pernah waktu itu diuji coba, dilakukan assessment atau sertifikasi. Nah itu yang menilai itu profesor, sempat profesor lah, ahli dalam bidangnya. Padahal yang satu bidang itu adalah bidang baru menurut aku. Tapi aku sebelum untuk melakukan presentasi, pertama aku akan mencari tahu dulu bahan-bahannya. Mencari tahu bahannya, mencari tahu dulu ilmunya. Setelah aku udah menguasai gitu kan, oh seperti ini, oh ilmunya begini. Nah sebelum itu hard skillnya. Nah soft skillnya kita bangun untuk mindset. Bahwa aku mampu, aku mengerti. Dan yang mengerti itu hanya aku. Karena ini bahanku, aku yang menguasai. Sehingga pada saat kita mempresentasikan, seolah-olah itu kita udah jadi expertnya. Padahal tuh kita depan kita expert semua. Tapi kita harus membayangkan diri kita juga expert. Dengan kita membayangkan diri kita expert dan kita juga punya kemampuan itu, akhirnya kita lancar mempresentasikannya. Tapi ketika misalnya kamu dalam melakukan presentasi di depan hal yang mungkin lebih senior, lebih expert, kamu dalam keadaan kosong dan kamu nganggap diri kamu, aduh, kayak udah lusuh dulu, aduh yang aku hadapin ini. Akhirnya kamu dalam presentasikan akhirnya kagok, belibet, bingung, bengong, akhirnya malah terus diserang. Tapi ketika kita mempresentasikan lancar, soalnya kita mengerti expert, akhirnya mereka tuh sudah, ternyata mereka mengerti, mereka akhirnya kebawa bahwa yang mempresentasikan tuh mengerti gitu. Tapi ketika kita sudah diri sendiri kita udah canggung, pasti mereka, ini orang nggak bisa. Gitu. Jadi emang harus ngeluarin energi positif. Iya, energi positif, terus pikirannya positif. Seperti itu, dan nanti alam semesta, Tuhan pencipta alam, Allah juga bakal mendukung kita. Karena biasanya kita udah kecap duluan ya. Kayak udah lihat orangnya. Kamu kira aku kalau misalnya itu nih dengkul udah bergetar nih. Kamu kira aku kalau misalnya setiap itu emang kata kamu aku kagak deg-degan. Tanganku aja tuh dingin, keringetan gitu kan. Cuman nggak boleh nunjukin itu gitu. Malah itu deg-degan kita, ketakutan kita itu harus kita kelola dengan baik, yaitu dengan mempersiapkannya dengan baik. Dan juga kita harus sering-sering berlatih. Kalau misalnya kamu bilang, aku nggak bisa, akhirnya selalu setiap ada kesempatan, maaf ya Pak, saya nggak bisa. Akhirnya nggak pernah ada kesempatan, nggak pernah terlatih. Sehingga kalau ada kesempatan diambil segala macam, akhirnya jadi terbiasa. Itu dia, jadi terbiasa sih. Iya, akhirnya terbiasa, akhirnya diceburin lagi lah sama bapak-bapak. Jadi setiap ada presentasi, ayo Mbak ikut gitu. Terbiasa itu. Tapi kok udah yang penting percaya diri dulu nih. Pernah suatu ketika
aku tuh ditelepon kan Heeh. sama atasan aku. "Mbak, ayo ikut," katanya. Heeh. Oh iya, pas banget kan mau makan siang, kemana? Salah satu ini waktu itu di pertemuan lah di salah satu tempat di daerah Jakarta Pusat. Ayo Mbak ikut. Terus aku bilang, oh ini mau makan alhamdulillah di jam makan siang gitu kan. Terus aku udah feeling ini kayak aku bawa laptop nih kayaknya agak lama nih. Jadi aku bawa laptop lah ke sana. Terus diajakin makan kan, makan siang segala macam. Terus pas makan siang tiba-tiba aku disampaikan, "Mbak nanti tolong presentasi ya." Hah? Presentasi apa ya Pak? Mengenai Gimana kerjasama tuh rasanya, Bu? Terus kerjasama langsung terus Pak nanti siapa aja Pak yang ada presentasi? Jadi yang datang presentasi itu ketua yayasan, salah satu ketua yayasan, terus ada direktur salah satu bank, Oh my terus sama direkturnya kita juga. Terus aku langsung dan aku di situ tuh dalam satu ruangan tuh berlima dan aku yang mempresentasikan bapak-bapak di depan dan aku harus mempresentasikan sebuah kerjasama. Terus langsung kan, oh gitu ya. Nah dengan deg-degan takutnya tuh akhirnya aku langsung buat dalam sekejap itu presentasi segala macam. Nah dan ya seperti biasa aku mengumpulkan energi. Anggap aja ini aku yang paling bisa di ruangan ini. Ya akhirnya aku presentasikan, alhamdulillah mereka pun juga malah ya melihat oh bagus begitu seperti itu kerjasamanya bagus polanya kayak gitu. Bagus banget nih kan. Kebanyakan mungkin kalau saya atau orang lain di pihak itu kita akan defense mungkin. Iya. Waktunya nggak cukup. Tapi gimana ya defense? Orang udah diajakin di sana. Apa nggak bisa? Belum nyiapin materi. Belum nyiapin juga materi. ya. Ngubungin sini belum diangkat. Ada gitu ngelesnya. Ya pokoknya kita bagaimana susah mungkin. Ya itu dia kita nanamkan kompetensi dalam diri kita. Terus kita harus percaya diri, mengumpulkan energi. Mindset tuh jangan bilang aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Itu harus dihilangin mindset itu. Karena itu akan mempengaruhi. Jadi mindset itu pasti akan mempengaruhi diri kita dan lingkungan kita. Gitu. Tapi kalau kalian punya mindset positif, otomatis energi positif segalanya pasti akan. Dan jangan lupa berdoa. Sebelum itu selalu berdoa, tolong dilancarkan dan dipermudah. Nah, iya, doa penting juga tuh. Sama satu lagi, apa itu? Penting. Aku dalam sini sebagai seorang istri bekerja, meminta ridho suami. Iya, tolong diridhoi setiap langkahnya, karena supaya jadi pahala, nggak jadi dosa. Kalau Mbak Sheila minta ridho siapa? Orang tua. Bapak Ibu yang di rumah, tolong doakan saya sama orang tua. Supaya jalannya yang di masa depan. Dan segala didatangkan jodohnya. Mas Lambang gimana? Saya nanya aja ya. Oh gitu ya. Oke, mungkin nextnya kita akan bahas Mas Lambang. Oke, ngomong-ngomong. Saya yang penting ikut apa istri. Oke, oh gitu. Aman guys. Aman guys. Istri saya di rumah aman. Aduh Pak, parah nih guys. Pulang terus kok jam 5 kurang. Tenggo, Mas Lambang tenggo, saya saksinya. Aduh. Yang ini dikatin. Terus apa lagi? Terus Mbak Sheila mungkin. Ini jadi tamparan buat aku sih, Bu, Mas. Karena aku kadang suka masih merendahkan diriku, kayak aku nggak pede gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh, ini aku nggak bisa. Udah deh daripada aku mengambil resiko itu, jadi kayak udah mundur duluan gitu, Bu. Tapi ngomong-ngomong tentang hard skill, aku punya CV-nya Ibu Duma kan. Keren. Itu aku baca tuh buset kayak wow. Ada makes-mikes gitu enggak? Nggak ada. Tapi zodiak gitu enggak ada. Iya, nggak ada. Mafa, kita ini apa? Pernah sekolah di luar negeri ya, Bu Duma ya? Iya. Gimana dong ceritanya tuh? Tapi nggak ceritanya nggak dari ini ya, nggak dari pas sekolahnya, tapi mendapatkan sekolah di luar negeri. Dan kayak sebelumnya juga kan universitasnya itu wow. Juga sebelum masuk Tobika lulusan UI Teknik Sipil guys. Salah satu yang lulus SIMAK UI. Ampun. SIMAK UI juga ya Bu? Iya, SBMPTN. Oh ya, SBMPTN lagi. Keren.
Oke. Gimana, Bu? Gimana? Tantangan sebenarnya. Jadi pas dulu UI tahun terakhir itu udah selesai sidang. Itu aku nemuin di mading fakultas. Oke. Itu ada lowongan kerja Wika. Oke, siap. Terus mindset tuh dulu tuh pas jadi anak kuliahan, apalagi mungkin kalau kalian teknik sipil pasti cepet-cepet selesai ya. Betul. Aduh aku mau cepet Setuju, selesai, aku mau kerja gitu ya. Betul. Pas banget abis sidang terus ada pembukaan lowongan ada di mading. Terus aku iseng-iseng ngirim CV ke alamat yang ada di mading tersebut. Nah alhamdulillah terpanggil tuh interview. Dulu ngirim CV-nya pakai apa, Bu? Email, surat? Email, Wesel, ngirim burung email. data? Email. Belum. Udah email. Udah kirim email, alhamdulillah keterima. Hmm. Terus lanjut kan awalnya kita tes psikologi segala macam. Nah alhamdulillah itu hampir terakhir. Aku ingat banget waktu itu pas lagi wawancara user itu aku minta di yang pertama karena memang harus gladi resik wisuda. Nah bersyukur banget itu sebelum benar-benar di wisuda itu udah dapet lah kerja. Sudah Itu di Wika. Iya di Wika. Berarti langsung pilihan pertama langsung masuk. Iya. Itu loker pertama yang dilihat langsung lolos. Iya langsung. Iya langsung lolos. Terus habis itu all in one lah kalau itu. Iya. Aku dulu pertama kali masuk itu sebagai quantity surveyor. Iya. Tau gak kerjaanku apa? Buka Excel? Iya sih. Buka Excel, buka gambar, ngitung volume. Aku ngitung volume, cuma ngitung volume doang. Iya. Di situ tuh dari kias itu akhirnya aku tertantang kan. Ternyata nggak cuma ngitung volume, itu mulai belajar berdebat itu dari situ. Jadi ketemu konsultan, jadi bagaimana memperjuangkan volume aku nih benar, volume konsultan salah, jadi gitu kan. Jadi kita bagaimana kan untuk mendapatkan harga yang baik. Harga yang baik itu kan harga satuannya harus baik, volumenya pun harus benar. Nah, aku pertama kali harus belajar bagaimana volume benar itu dapat tercapai, jadi tidak terjadi kesalahan. Nah, itu sering banget dulu saya swasta dikasihnya kan preprek swasta. Nah, sama konsultan swasta itu kita tuh benar paparan, oh ini volumenya segini, volumenya ini gini-gini. Jadi benar-benar berargumentasi dari situ. Nah, dari situ akhirnya dari ngitung volume habis itu ke RAB. Perhitungan biaya. Nah mendekati 2 tahun sebenarnya tuh memang aku ada rencana sebenarnya mau resign pada saat itu karena udah ngeliat das mau nyoba PNS. Karena teman-teman rata-rata di PNS. Tapi aku ingat banget kan bulan April tahun 2009 aku pengangkatan. April 2011 lah selesai ikatan dinas. Tapi ternyata di awal tahun di Januari atau Februari ternyata tiba-tiba di depan mejaku tuh ada tempelan kalau aku tuh diminta ikut untuk interview beasiswa. Itu mendaftar Ibu? Enggak. Oh langsung tiba-tiba ada tempelan di depan? Iya aku didaftarin sama atasan aku. Disuruh ikutan interview beasiswa. Dan beasiswa itu quantity surveyor yang kuliah yang tahun 2011 kuliah yang manajemen kontrak. Yang di Malaysia itu ya? Iya, jadi aku udah daftarin. Infonya itu pendidikannya itu quantity surveyor. Karena aku emang estimator kan ke QM. Aku disuruh ikut. Padahal dalam hati aku udah bilang sama bosku, Pak, sebenarnya aku tuh mau resign, mau mundurkan diri. Tapi aku tetap disuruh ikutan untuk beasiswa tersebut. Akhirnya aku jalanin interview dan ternyata keterima. Keterima oleh Wika untuk disekolahkan. Oke lah, yaudahlah. Terus aku sempat berpikir, terus aku berpikir, ini gimana ya aku bilang gitu kan. Ternyata aku flashback. Oh iya, ternyata dulu aku pas masih sekolah tuh selalu berdoa, meminta ya Allah aku pengen kuliah, selesai kuliah dapat kerja, terus nggak lama setelah kuliah aku dapat beasiswa untuk lanjutin S2 full dari kantor. Terus aku langsung, oh ya ini mungkin jawaban doa-doaku pada saat aku masih sekolah. Gitu. Jadi cukup kuat, the power of doa. Akhirnya kita tidak boleh menolak rezeki dan itu adalah permintaan kita dan itu dikasihkan Allah ke kita. Akhirnya ya udah aku jalanin. Pas dijalanin ternyata kuliahnya itu bukan hanya estimasi, nggak ngitung-ngitung, nggak bikin RAB, ternyata ke kontrak. Hal yang benar-benar baru. Ternyata jurusannya itu construction contract management. Quantity surveyor tuh kayak
ininya, fakultasnya atau ininya lah jurus. Tapi spesialisnya itu ke construction contract management. Di situ tuh aku bener-bener ngeblank. Ini lamsam apa, unit price apa, udah pakai bahasa Inggris wae gitu kan. Terus udah kerjanya teori mulu kan. Ini versus ini hasilnya apa. Aku jadi belajar hukum, semi-semi hukum gitu kan. Terus biasa kita ngitung-ngitung gitu. Tapi bagaimanapun harus dijalani karena sudah di sana, sudah sampai, dan sudah Mas daftarin, udah keterima, dijalanilah kuliah itu dalam waktu 1 tahun. Ya udah, akhirnya alhamdulillah lulus. Pulang pergi dengan Jakarta waktu. Malaysia. Enggak lah, pulang pergi mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Orang kaya, guys. Anak kuliah mah 6 bulan sekali, Bu. Itu pun kalau bisa setahun sekali, lebaran doang pulang lah. Kamu sekali pulang. Karena deket ya. Karena kan masih ada orang tua ya di rumah ya. Berarti itu titik Bu Duma nyemplung ke Mangon. Yes, itu Jadi pulang. Iya, dan akhirnya aku cari tahu kok bisa sih, siapa sih yang daftarin aku kuliah ini. Pas aku selesai kuliah, aku masuk ke kantor lagi, aku cari tahu siapa sih yang daftarin aku kuliah gitu. Ternyata emang bos Mankon yang daftarin aku kuliah. Karena dia melihat kayaknya aku punya cikal bakal. Jadi mungkin karena pada saat estimasi sering negosiasi segala macam, bisa nih dimasukin ke Mankon. Dan pada saat itu, pada tahun itu jarang yang mau masuk Mankon. Jadi sebenarnya gak kecebur juga sih, diceburin ya. Gak ada bridging ya dulu. Gak ada awalnya. Gak ngerti. Tapi kan berarti Bu Duma udah menunjukkan image yang bagus kan sama bos Mankonnya, berarti anak ini sepertinya nih. Iya, dan ternyata sasaran nih. Dan akhirnya selesai kuliah, masuk langsung pindah tadinya ke estimator, langsung ke Mankon. So aku langsung oke, gitu. Agak kaget juga ya, Bu. Iya, agak kaget soalnya akhirnya belajar hal baru di luar dari teknik ya, hukum segala macam, kontrak. Akhirnya aku melihatnya tuh di Mankon itu menikmati. Karena di Mankon itu aku punya banyak banget kayak pengembangan dalam diriku sendiri ya, belajar di Mankon itu. Karena di Mankon itu aku sebagai estimator dulu, aku paling cuma ketemu sama konsultan. Sama employee-nya owner. Tapi ketika aku masuk Mankon, itu yang aku hadapin itu owner itu sampai ke bosnya. Karena nego kontrak itu ya swasta akhirnya bisa langsung sampai bosnya, sampai high level. Sampai high level. Terus di Mankon itu karena di Indonesia itu mungkin construction kontraknya pada saat itu belum famous ya. Karena construction kontrak itu kita harus keluar negeri belajar di luar, karena di Indonesia tuh belum ada di universitas yang ada khusus construction contract management. Karena construction contract management itu pada umumnya ada di negara-negara yang common law, kayak yang bekas jajahan Inggris, kayak Australia, kayak Commonwealth lah, kayak Malaysia atau UK, itu yang ada mengenai construction contract. Nah, ketika aku membawa ilmu construction contract ke Indonesia sebagai insan Wika dalam mereview kontrak dan negosiasi kontrak sama owner, itu aku mulai mengenalkan kepada owner bahwa ini kontrak itu ada aturannya loh, nggak bisa kalian itu memaksakan kontrak yang berat sebelah. Kita tuh harus berimbang, kontrak itu harus kesetaraan dan harus agreed by party. Jadi disepakati oleh para pihak, nggak boleh tuh pemaksaan seperti itu. Nah, aku mulai mengenalkan, ini loh Pak, kalau mau belajar kontrak nih bisa pakai Vidik, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Akhirnya owner tuh belajar. Dan karena kita membawakan seolah-olah kita expert, akhirnya tuh owner percaya. Akhirnya aku alhamdulillah kalau misalnya negosiasi kontrak itu, alhamdulillah banyak kan yang ditampung sama owner gitu untuk menjadi, dan ya akhirnya keberimbangan itu hampirlah terjadi gitu. Dan juga sama owner itu
dipercaya. Iya. Jadi ketika ada masalah atau apa pasti dipanggil. Iya. Dipanggil lagi, ini ada masalah ini bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Seringkali tuh owner juga kadang-kadang, ada nggak yang kayak kamu lagi gitu, aku mau dong gitu. Kayak kamu lagi Iya, ya gitu. pertanyaannya. Malah repeat Ada order ya. nggak? Malah repeat Iya. order ya. Karena emang orang pas pasang kontrak engineer tuh masih jarang. Iya. Gitu. Di Indonesia tuh masih jarang. Oke. Nah, Mbak Sela kan coba udah akhirnya masuk ke kontrak kan. Iya, gimana Mbak Sela? Gimana Mbak Sela? Bahas aku nih guys. Iya, nggak apa-apa. Kita saling ngobrol aja sebenarnya. Kalau aku sih karena memang dulu semua loker aku masukin sih Bu. Dan aku nggak ngerti kontrak manajemen tuh apa. Oke. Tapi pada akhirnya ya seiring berjalannya waktu bisalah. Senang menggelutinya senang. Senang Ya. Tidak ada paksaan kan? Tidak. Dan Bu Duma juga. Enak ya. Kayaknya apa anggota Bu Duma nih ceria meskipun pekerjaannya berat loh. Itu jangan dicerai-cerain kali. Ya lihat dulu bosnya kayak gini. Iya, jadi maksudnya kita juga harus ya, ceria. vibes-nya jadi ikut ceria ya. Vibes-nya ikut ceria ya. Pokoknya kita dalam diri kita harus ditanamkan kalau kontrak itu harus fair. Kita pun sama owner itu kita juga nggak boleh berat sebelah di kita gitu. Walaupun kita mengerti, jangan sampai kita kayak membohongi owner juga jangan. Dengan kita menampilkan bahwa kita juga membawa Bu, Pak, kita bawa keadilan, kesetaraan, keseimbangan. Saya pun kalau misalnya kita pun salah, kita pasti akan sampaikan. Nah, ketika mereka salah pun juga mereka juga harus mengerti gitu. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang, kesetaraan. Gitu. Jangan sampai tuh kita salah kita disanksi. Kalau owner salah nggak ada sanksi, jangan seperti gitu. Dan kita juga harus punya jiwa ini fairness, adil, jujur. Sehingga orang-orang stakeholders tuh percaya sama kita. Kalau misalnya kita nggak punya jiwa adil, jiwa jujur, kita nggak dapat kepercayaan dari stakeholder. Gitu. Terus dalam melakukan pekerjaan juga kita harus totalitas. Betul. Gitu dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, contohnya kita di Mancon ini, bagaimana totalitas kita, yaitu kita bagaimana menghadirkan kontrak-kontrak yang berkualitas bagus. Karena kan dengan kontrak kualitas bagus, insya Allah ke depannya pada saat masa pelaksanaan, jika dijalankan dengan baik, juga menghasilkan yang baik juga. Jadi bekal lah. Gitu. Ngomong-ngomong kontrak bagus, itu kira-kira poin-poin atau nilai-nilai apa yang harus ada di dalam kontrak? Buat teman-teman proyek nih, biar Bu Duma nggak banyak kerjaan, dengerin nih. Poin-poinnya sebenarnya tuh ada di prosedur Mancon. Itu ada loh pasal-pasal wajib dan pasal-pasal yang diupayakan. Kalau misalnya kontrak yang bagus itu kontraknya harus jelas. Pertama, para pihaknya harus jelas. Dan harusnya memiliki wewenang yang tanda tangan. Dan yang kedua, dasar-dasarnya juga harus jelas. Yang diperikatkannya pun juga harus jelas. Lingkupnya harus jelas. Terus tata caranya harus jelas. Tata cara apa pembayarannya harus jelas. Bagaimana membayar, berapa nilai kontraknya. Sama karena pekerjaan itu di dalam konstruksi itu dinamis, nggak akan namanya kontrak itu tidak ada perubahan, pasti ada perubahan, harus ada pasal perubahan. Nah, kontrak itu kita pada saat pelaksanaan kita mengelola kontrak. Dalam kontrak itu ada klaim perubahan, mengelola perubahan tersebut supaya dapat disepakati oleh para pihak. Mengelola perubahan tersebut bagaimana tidak merugikan salah satu pihak. Bagaimana mengelola klaim. Nah, kita ada kan kayak pelatihan nih. Bener. Tapi saya mau tanya Bu, bagaimana caranya membuat kontrak yang seperti itu Bu? Karena banyak kasus dia kontraknya pasalnya karet jadi dispute nih Bu. Karena memang yang penting tanda tangan dulu deh. Nah itu gimana? Ada tips nggak Bu? Apakah sampai harus sedetail itu kita menulis dalam kontrak? Iya, jadi gini ya, kalau misalnya kontrak, pernah waktu itu dipercaya ya, untuk bikin draft kontrak itu samain swasta, karena swasta punya draft kontrak. Aku masukin pasal-pasal yang benar-benar
core-nya, intinya. Kayak tadi ada pasal uang lingkup, pasal jangka waktu pelaksanaan, jangka waktu pembayaran, pasal nilai kontrak, cara pembayaran, perubahan pekerjaan, force major, penyelesaian perselisihan, sama hukum dan tata cara. Mungkin itu poin-poinnya, pasal sanksi dan denda, atau pasal pemutusan penundaan lah gitu kan. Nah itu harus ada, Mas. Kalau misalnya nggak ada, itu akan menjadi nggak tahu nih jika terjadi itu di lapangan. Para pihak tuh kalau nggak ada dalam kontrak, nggak diatur, jadi bingung nih mau diapain nih barang. Terus ada perubahan, ternyata nggak ada pasal perubahan. Nih gimana nih cara ngolahnya nih perubahan? Gitu. Nah kita kasih tata caranya supaya jalannya itu harus sesuai gitu kan. Kalau misalnya nggak ada tata caranya, akhirnya kan kayak ini begini-gini, oh ini segini-gini. Jadi banyak banget pikiran-pikiran, pemikiran ini karena nggak diatur. Akhirnya jadi banyak pemikiran tersebut, jadinya malah dispute. Multitafsir. Jadi menangkan masing-masing gitu kan. Tapi kalau udah diatur tata caranya, nggak ada lagi tuh mengurangi hal-hal seperti itu karena sudah diatur dari awal. Nah itu kita bisa nih, misalnya kalau misalnya owner, kita sampaikan, mengapa ada pasal ini? Oh ya Pak, pasal ini karena ini tujuannya. Referensi klausul ini kita ambil contohnya misalnya dari FIDIK, atau contoh klausul ini kita ambil dari standar yang ada di Frame LKPP. Kita sampaikan referensinya, sehingga owner tuh percaya. Oh iya, ternyata ada referensinya di internasional. Oh di Indonesia ada referensinya. Tujuannya itu. Akhirnya mereka masukin ke dalam kontrak. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kita cuma asal kayak cuap tuh nggak bisa. Kita harus ngasih data-datanya juga, referensi untuk memperkuat ini kita, argumentasi kita. Siap. Gitu. Dan satu lagi prinsip keadilan. Nah itu keadilan, kesetaraan. Iya, keseimbangan. 3 Kak. Apa tuh? Keadilan, kesetaraan, keseimbangan. Ganti-ganti itu ada kata ya. Salah. Nomor. Tapi entar dulu deh Bu, aku mau tanya satu. Oh. Di tengah, kalau saya lihat ya Bu ya, karena saya perhatiin kan, kayaknya kerjaannya banyak, tekanannya besar, kok bisa happy gitu? Bisa happy terus gitu kan? Kayak nggak ada mumet-mumetnya Buduma ini. Tim-timnya tuh juga kocak. Tim-timnya juga kocak. Iya, coba isinya tuh. komeng semua, bagaimana tuh? Iya, coba kalau mereka tuh pasti kalau tuh kocak, aku baca IG-nya aja ketawa-tawa. Oh ya, juga Gimana? Mas, apa kayak kalau lihat Buduma tuh kayak kok bisa gitu? Iya. Maksud aku Kan seimbang banget antara pekerjaan, keluarga, anak, dan kesenangan beliau tuh benar-benar semua jalan gitu. Jalan. Satu lagi loh prinsip aku dari dulu tuh. Aku selalu bilang ini, tenang, badai pasti berlalu. Tapi kalau setiap hari badai kan gimana juga Bu? Iya, pasti akan berlalu. Setelah badai pasti berlalu, pasti ada pelangi, udah gitu aja. Iya badai pelangi gitu aja tuh. Setiap ada kesulitan pasti akan selesai, tenang aja. Ya karena kayaknya karena Buduma nih kayaknya jadi core-nya untuk saat ini jadi core apa-apa pokoknya Buduma. Buduma. Jadi harus dijalanin. Tetap happy loh. Dan tetap harus tenang. Jadi kita walaupun banyak tekanan karena gear segala macam, tetap harus tenang. Menghadapi owner juga loh, pernah loh. Misalnya owner kan berdebat klaim gitu kan. Terus kalau debat klaim tuh aku masih gitu kan. Aku terus tetap senyum, tenang gitu kan. Karena kalau dengan tenang bisa berpikir dengan baik. Tapi kalau misalnya kamu udah kemelut, kamu udah gak bisa berpikir, malah terbawa emosi sehingga tidak bisa mampu mengeluarkan solusi. Jadi harus tenang, senyum. Sampai ownernya, kok kamu masih bisa senyum? Saya mau gimana lagi ya Bu? Senyumnya tuh dalam arti menenangkan diri ya, bukannya senyum kayak merendahkan atau mungkin enggak, tapi menenangkan diri. Padahal dalam hatinya tuh di senyumnya tuh dalam otaknya tuh kayak bilang gini, ya harus gimana ya, malah sebenarnya itu sebenarnya. Tapi memang pada saat udah mendekati
deadline. Selalu ada aja kreativitas. Oh begini. Oh ini sistem kebut semalam nih kadang nih. Kamu tiba-tiba kita dikasih kerjaan dadakan besok langsung kreatif. Karena kepepet muncul. Karena dari kuliah kali ya. Anak teknik sipil tahu sendiri ya. Aduh. Oke, terakhir deh masalah apa ya? Apa nih tadi ya? Ketahu. Pesan-pesannya nih buat teman-teman proyek buat meringankan beban Mbak Duma. Ingat Bu Duma. Ingat baik-baik ya. Harus ini. Iya, kalau teman-teman proyek, kita tuh udah punya prosedur. Tim Mancon Wika tuh udah buat prosedur, tolong dibaca baik-baik prosedurnya. Di situ udah diatur mengenai cara menjalankan kontrak pada saat pelaksanaan maupun pada saat pemeliharaan. Dan juga kalian juga harus tahu kontrak kalian tuh seperti apa. Jadi kalian harus mengenal di dalam pelaksanaan pekerjaan, harus mengenal kontrak kalian tuh seperti apa. Kontrak itu sekiranya tuh kayak kitab. Kita manusia itu kan punya kitab suci Al-Quran dari Allah, ya kan, perintah dan larangan. Betul. Kalau kamu menjalankan perintah masuk surga, ya kan? Betul. Tapi kalau kamu menjalani larangan masuk neraka. Betul. Nah sama juga dengan kontrak. Dalam pelaksanaan konstruksi, kamu harus tahu larangannya apa, perintahnya apa, hak kamu apa, kewajibanmu apa. Ketika kamu tidak melaksanakan hal tersebut, otomatis kan dari pemberi kerja itu akan memberikan sanksi. Iya kan? Dan juga ada aturannya, kayak kita kan suatu ada 5 waktu, ada jam-jamnya kan. Kontrak juga sama. Pada saat ada perubahan itu ada waktu-waktunya. Kapan kamu notice, kapan kamu ngasih proposal, kapan itu juga ada lah. Sama. Ibaratnya tuh kayak kontrak itu kayak kitab sucinya pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi sama owner. Jadi harus dibaca, dihayati, dijalankan dengan baik, dan juga prosedur Mancon tuh juga dijalankan dengan baik. Dan kalau misalnya teman-teman di project itu ada kesulitan, segera berkomunikasi dengan adik di divisi. Nah ini gitu. Sama tertib administrasi kontrak, dokumen-dokumen kontrak, kontraktual, surat-surat, notis, gambar, adendum itu harus terrekord dengan baik. Peristiwa terrekord dengan baik. Betul. Itu yang harus sangat-sangat membantu lah. Ya, diingat baik-baik. Kalau enggak nanti diingetin Mbak Sela. Ya, Mbak Sela. Laporannya tolong ya. Nanti saya chat bapak-bapak yang ada di proyek. Oke, udah cukup panjang, sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif. Sebenarnya masih banyak yang aku mau kulik dari ibunya. Enggak usah banyak-banyak. Pesonanya sih. Kamu mau pertanyaan terakhir mungkin? Personal. Dan pesona. Pesonanya juga. Pesona juga. Aduh jangan ya kalau pesona. Tapi kayaknya kerjaan oke deh. Tapi kayaknya bisa sampai 8 episode. Kayaknya 8 episode dan sampai malam. Dan Bu Duma harus nemuin anak. Betul. Kita harus balance. Betul, harus kalian balance. Yang muda-muda juga harus balance karena menjaga kewarasan kalian. Kita ikut vibes atasan biasanya. Gitu ya. Kalau atasan happy. Ini happy. Pesan-pesan buat atasan siapa? Dia happy. Kalau dia happy. Happy terus. Iya. Ada bapaknya. Sebelum kita tutup kita harus berdoa semoga Wika lebih cepat. Bagus, betul. Amin. Kita harus bekerja totalitas supaya Wika itu cepat sehat. Ya. Siap. Kita harus membantu Wika. Oke, caranya dengan mendengarkan apa kata Bu Duma tadi. Enggak. Salah satunya menjalankan peran dengan baik. Betul, menjalankan dengan totalitas. Siap. Oke, karena udah Pak foto sudah udah gini katanya. Kita cukupin aja kali ya. Banyak banget hari ini Mbak Sela ya kita dapat. Banyak banget. Apa aja tadi? Insight-nya tentang kesetaraan, keseimbangan, balance ya guys, kita harus hidup balance. Dan ya sih. Dan tadi antara pekerjaan rumah sama pekerjaan kantor balance. Iya. Quote dari Bu Duma yang saya ingat, badai pasti berlalu. Betul. Tapi pasti akan ada badai lagi. Iya. Tapi hadapilah dengan senyum dan harus mengeluarkan energi yang positif dari dan mengisi kompetensi. Dan juga berterima kasihlah kepada atasan yang sudah menjemplungkanmu. Kalau kamu tidak akan bisa keluar. Bener, jadi kata-kata terus.
Oke, mungkin kita tutup aja Mbak Sera. Terima kasih Mbak Duma. Terima kasih, Bu Duma. Bu Duma. Aman. Kembali terus ya Iya, Bu suka Duma. bingung. Aman. Coba ya Bu Duma ya. Nggak Oke. apa-apa, Ahmad. Dan oke, kita tutup sampai ketemu di Iya, dialog siap. Infra 2 selanjutnya. Bye-bye. Bye.